Lagi-lagi viral, keluarga Lesti Bilar menjadi sorotan media. Kali ini mengenai tentang Baby L, anaknya Lesti dan Bilar yang kali ini menjadi viral karena diejek oleh para netizen yang mengomentari di kontennya. Ada yang mengatakan macam-macam lah, jadinya Leslar menjadi geram dan sangat marah. Inilah beberapa komentar daripada netizen yang mengomentari tentang BBL. Ada yang mengatakan bentuk arwana, juga ada yang mengatakan Lesti kayak gendong monyet lah. Ini sangat terlalu sekali nih ya. Tentunya dari Lesti dan Bilar juga merasa sakit dan marah. Nah, ini ada komentar dari netizen lain juga heran ya sama orang-orang, bayi yang nggak salah kok digituin. Nah, nggak tahu masalah. Nah, ini. Dan ada yang juga komentari, hati-hati loh orang yang ngomong gitu, mana tahu anaknya nanti mirip. Ini aku yang bukan orang tuanya aja sakit hati, apalagi lah ini Lesti juga sampai nangis-nangis digituin karena dia orang tuanya. Dan di sini Bilar juga tidak akan diam ya, ini akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena bagaimanapun si buah hati itu juga anak, jadi Dina juga dia merasa terhina juga gitu. Ya begitulah sahabatku, yang namanya orang tua apabila anaknya dihina, diejek, dia pasti akan marah. Kalau orang tuanya sendiri diejek, dia bisa ngerti, bisa paham, nggak begitu masalah. Seperti Lesti dan Bilar, apabila yang diejek Lesti apa Bilar itu dianggap biasa aja, nggak begitu masalah. Saya yakin kok Lesti itu kuat, diejek itu nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya si Baby L diejek, dia pasti akan merasa sakit lah, apalagi orang tuanya kayak si Bilar. Makanya Bilar sampai melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan di sini juga ada salah satu tokoh, seorang Gus yang sudah ternama, siapa lagi kalau bukan Gus Miftah, dia juga mengomentari tentang perihal ini. Yuk kita simak gimana sih komentar tentang Gus Miftah mengenai tentang Baby L. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Tapi saya justru menyoroti kritikan netizen atau olok-olok netizen terhadap anaknya si Lesti. Janganlah, kasihanlah babynya. Kita itu kan semuanya min fadli Robbi, semuanya dari Allah. Kalau kamu menghina anaknya si Bilar, si Lesti, ya kamu sama aja menghina Allah. Bayi itu kan gak punya dosa, mas. Kenapa kita olok-olok? Kalau orang dulu milih semuanya pengen cantik, pengen ganteng. Tapi kan semua itu anugerah. Anda yang cantik kan, jangan sombong, itu juga cuma titipan dari Allah. Yang merasa dirinya jelek, ya itu cuma titipan dari Allah, ciptaan Allah. Masih bayi seperti itu kemudian diolok-olok mukanya jelek, naudzubillah min dzalik lah. Jagalah perasaan kedua orang tuanya. Saya nangis ya kalau anak yang tidak punya dosa kemudian diolok-olok seperti itu. Apa salahnya Lesti? Apa salahnya Bilar? Dengan hal ini saya sependapat dengan beliau Gus Miftah mengenai pendapat netizen yang seperti itu. Apa sih salahnya Lesti? Apa sih salahnya Bilar? Kenapa mereka para netizen itu harus mengolok-olok, menjelek-jelekan si Baby L? Karena Baby L itu sendiri masih bayi, masih anak-anak, belum tahu apa-apalah. Katakanlah bayi yang belum punya dosa, gitu loh. Ini yang disampaikan Gus Miftah, saya tertarik sekali, gitu loh. Dan saya sependapat, gitu loh. Sebenarnya saya ingin memberikan nasihat yang kuat. Ini bukan salahmu, kamu malah punya tabungan pahala. Latah takir mangdunaka falikuli syai'im maziyah. Jangan pernah menghina siapapun, termasuk orang yang di bawah kamu, karena semua orang punya kelebihan. Soalnya tahu anak ini diolok besok menjadi bintang yang besar, saya doakan kan begini. Oke lah Gus Miftah, mengenai tanggapanku dan komentar tentang hal Baby L ini cukup luar biasa banget, dan saya salut lah atas doronganmu untuk Lesti dan juga Bilar. Karena memang yang namanya bayi itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Dan apa yang disampaikan engkau Gus, yaitu mengenai tentang janganlah kamu menghina orang lain walaupun itu di bawah kamu. Karena di balik semua itu pasti ada kelebihan yang tersembunyi. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Itu subhanallah, luar biasa banget pendapat Anda itu loh Gus Miftah. Dan kemarin kan saya sempat akikoh untuk anaknya Lesti, untuk anaknya Atta, untuk anaknya Raffi. Saya akikohkan, saya belikan kambing satu-satu tanpa saya harus ngomong dengan mereka. Kebaikan kok kemudian dipamer-pamerkan ke mereka yang punya anak, kan nggak harus. Dulu anaknya Mas Anang, si Arsa Arsi, itu yang akikoh saya semua, tanya Mas Anang.
Saya potongan kambing untuk bahasa dari Jawa atas nama mengakikoi mereka. Dan di sini ada yang begitu saya kurang sependapat itu seperti yang sampaikan Gus Miftah itu mengenai tentang Gus Miftah mengakikoi anaknya Mas Anang, kemudian anaknya Raffi, kemudian anaknya Bilar, dan juga anaknya si Atta itu loh. Gus Miftah mengatakan mau berbuat baik itu nggak perlu disampaikan ke siapa, ke orang tuanya. Tapi di sini kan Gus Miftah menyampaikan di di konten gitu loh. Jadi semua orang pasti akan mendengar dan juga menyaksikan apa yang disampaikan Gus Miftah. Mau kebaikan kok dipamer-pamerkan. Nah ini kan Gus Miftah menyampaikan sudah sama saja pamer gitu loh Gus. Maaf lah Gus, ini bukan berarti saya ngomentari yang hal yang nggak pas, enggak. Tapi memang pernyataan begitu Gus Miftah menyampaikan bahwa kebaikan tuh nggak perlu dipamer-pamerkan kepada orang tuanya. Tetapi di sini Gus Miftah menyampaikan di konten gitu loh. Jadi semua orang, seorang netizen pun akan mendengar dan juga menyaksikan apa yang disampaikan Gus Miftah gitu loh. Dan lagi pula Gus, yang namanya akikoh itu kan sudah kewajiban orang tuanya itu loh. Karena itu merupakan hutang titipan dari Allah yang harus dibayar oleh orang tuanya. Nah ini Gus Miftah bukan orang tuanya, tapi kok mengakikoi, subhanallah, itu luar biasa loh. Dan ini Gus, saya juga kebetulan juga punya anak Gus ini. Baru saja anak saya lahir dan belum sempat saya akikoi Gus. Lah, gimana itu kalau Gus Miftah mau ngakikoi anak saya Gus? Anak saya cowok Gus, ganteng loh. Ini loh. Cuma belum viral seperti anaknya Lesti gitu loh Gus. Namanya Habibal Kolbi Hidayatullah Al Sofyan itu loh. Kekasih hati gitu loh Gus. Ini belum diakikoi, siapa tahu Gus Miftah berkenan untuk mengakikoi anak saya. Nggak usah ngomong, nggak apa-apa Gus, cukup japri saya. Gus Sofyan, anakmu tak akikoi nih. Nggak usah dipamerkan, nggak apa-apa kok. Saya terima kasih banget kok. Alhamdulillah kalau sampai anak saya itu diakikoi gitu loh Gus Miftah. Gitu. Jadi nggak perlu disampaikan ke netizen, nggak apa-apa, nggak usah dibuat konten, nggak apa-apa. Cukup japri saya, Gus Sofyan, anakmu tak akikoi. Wah, subhanallah, terima kasih banget. Nah, karena saya nggak sehebat kayak Lesti, nggak terkenal kayak si Mas Anang, gitu. Dan juga tidak terkenal seperti Atta. Jadi kalau Atta dan Lesti, kalau kayak sendiri, saya yakin bisa lah, wong dia tuh duitnya cukup, duitnya banyak kok, ya kan? Karena sudah viral, sudah terkenal, kontennya luar biasa, YouTube-nya aja udah banyak subscribernya, penontonnya juga banyak, duitnya juga banyak pasti kan, gitu loh. Kalau Gus Sofyan kan nggak punya, gitu loh. Itu Gus, itu yang saya sampaikan pada Gus Miftah. Tapi sekali lagi mohon maaf ya Gus, ini mungkin omongan saya terlalu berani, gitu. Tapi nggak apa-apa, guyon kok. Tapi kalau beneran juga alhamdulillah gitu loh Gus. Oke ya, lanjut ya Gus. Bagaimanapun buah hati dihina seperti itu, orang tua sakit hati ya lumrah kan. Kalau mungkin Bilarnya yang dihina ya mungkin dia fine, tapi ini anak, taruhannya adalah nyawa dari seorang Lesti ketika melahirkan. Kok tahu-tahu dihina fisiknya, itu mbok netizen jagalah. Kalau kamu sekarang menghina mereka, khawatir nggak kamu ketika kamu besok punya anak dibuat lebih parah daripada itu? Anak itu kan suci, nggak layak kiranya kita mencaci, membuli seorang anak yang merupakan anugerah dan ciptaan dari Allah. Alhamdulillah. Kuat untuk si Muhammad Al-Fatih. Doa Gus Miftah untuk kamu nak. Itu saya sependapat Gus, bahwa orang punya anak, anaknya dihina, pasti ya sakit hati lah, ya kan? Kayak Lesti sama Bilar, anaknya dikatain seperti itu, pasti ya sakit hati. Saya juga sama Gus, saya juga punya anak. Apabila anak saya tuh dihina orang, ngomong Gus Sofyan anaknya kayak ini, kayak itu, jelek pokoknya. Saya jadi ya sakit hati Gus. Beda, cuma kelasnya Lesti Bilar beda dengan kelasnya Gus Sofyan gitu Gus. Oh ya Gus Miftah, ini saya ingin tanya sama Gus Miftah. Omong-omong, Gus Miftah sudah mengakikoi anaknya Lesti Bilar, mengakikoi anaknya Atta, dan juga ngakoi anaknya Raffi. Kira-kira itu Gus Miftah udah pernah ketemu sama Lesti Bilar apa belum ini loh? Karena aneh gitu loh masalahnya, gitu loh. Persoalannya karena waktu itu nak, insya Allah itu. Bahkan si Bilar itu kan bilang, Gus kapan nih tengok cucunya? Karena manggil saya, masa eyangnya belum datang. Masa eyangnya belum datang. Mungkin Ramadan ini saya akan cari momentum yang baik untuk segera ketemu dengan mereka.
Iya, masih kalau bilang membahasakan saya, masa ayahnya belum datang. Ya, karena saya selalu mendoakan teman-teman kita seperti itu. Lesti kuat atas bulian kepada anaknya. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Oke, terima kasih buat Gus Miftah yang sudah memberikan komentar mengenai tentang BBL, putranya Lesti Bilar. Semoga Gus Miftah senantiasa dipanjangkan umur, sehat selalu dan sentosa. Dan saya juga mendoakan buat si Lesti Bilar, semoga juga tetap hidup bahagia, rukun, damai dan sentosa. Dan buat BBL cepat gede ya, dan BBL jadi orang yang ternama, terkenal seperti ibunya begitu. Jadi semakin viral seperti Lesti dan juga Bilar. Oke ya, itu yang bisa Gus Sofyan sampaikan kepada sahabatku semuanya yang nonton di kontennya Gus Intip. Semoga sahabatku semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan, kesentosaan dan juga kebahagiaan seperti Lesti dan Bilar. Dari saya Gus Sofyan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat sahabatku semuanya, karena Gus Sofyan tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu Gus Sofyan memohon maaf untuk segala perkataan maupun tutur kata Gus Sofyan yang kurang berkenan di hati sahabatku semuanya. Kita sampai di sini dulu dari Gus Sofyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.